Shalom. Sekali lagi yang semangat. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Senyum gembira. Pasti aku bisa. Yes, yes, yes. Wow. Bertemu lagi dengan Kakak Christian dan Kak Rey. hari ini kita akan siap untuk memulai ibadah sekolah minggu di hari ini. Asik. Anak-anak yang di rumah sudah siap untuk memuji nama Tuhan, amin. Amin, siap. Kalau sudah siap, Kakak Christian mengundang untuk semuanya untuk berdoa. Semuanya bisa lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu yang sudah Engkau curahkan kepada kami Tuhan. Karena Engkau telah memberikan nafas yang segar Tuhan di hari ini Tuhan. Dan kami mau siap untuk memulai ibadah sekolah minggu kami ini Tuhan. Kau berkati kami Tuhan dari awal hingga nanti akhirnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus inilah pujian kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Laskar Kristus siap. Wah, Kak Rey, kita sudah memakai baju olahraga. Oh iya, siap kita dong mau nih. kemana nih ya? Wah, kita mau sekolah minggu. Sekolah minggu. Mister Rey, Kak Christian ngajak Kak Rey dan adik-adik yang di rumah. Ya, ayo. Ya, kita berolahraga sambil memuji nama Tuhan. Oke, siap. Kita mendaki-daki ke gunung. Iya, yang ada di tinggi rumah banget. siap? Siap dong. Oke. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku daki-daki. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang gurun hijau terbentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Mari adik kita akan ku daki-daki. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Wow, Kak Rey udah capek belum? Wah, masih semangat dong. Nah, gitu kita akan berpindah. Iya. Kita mendaki ke Bukit Sion. Iya dong, ke Bukit Ayo adik, Sion. kita Yuk. penuh semangat. Yuk.
Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku jalani bergandeng tangan. Ku jalani bergandeng tangan. Haleluya. Haleluya. Saudara yang luar biasa untuk Tuhan. Luar biasa, hebat. Mari adik-adik sama-sama kita deklarasikan Mazmur 91 ya. Mari dengan kita dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidup
berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita menaikkan penyembahan kita bersama adik-adik di rumah. Mari kita menaikkan penyembahan kita. Haleluya. Katakan, Tuhan begitu baik. Haleluya. Yesus, besar setiamu Yesus bagi kita semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari katakan haleluya. Haleluya. Oh. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Mau sembahkan, ku mau sembahkan, ku mau sembahkan. Yes, terima kasih. Ku mau Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes, Terima kasih. Ku berterima kasih Yesus atas perbuatan-Mu, Terima kasih. atas kasih
terima kasih. Shalom. Kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus Kristus. Kami mau belajar firman-Mu. Mari Tuhan Engkau mengurapi setiap kami anak-anak-Mu. Biarlah firman yang disampaikan sampai di tanah yang subur. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan belajar langkah untuk memiliki iman yang bertanggung jawab. Sekali lagi, temanya langkah untuk memiliki iman yang bertanggung jawab. Mari kita akan membuka bersama-sama. Kita akan membaca di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Adapun Yerubbaal itulah Gideon bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya dekat Bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar biarlah ia pulang. Enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri, demikian juga semua orang yang berlutut untuk turun minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi orang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan 300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Pasti kita sudah pernah mendengar tentang kisah daripada seorang pahlawan yang bernama Gideon. Gideon adalah pahlawan dari Israel yang gagah berani dan berhasil mengalahkan tentara musuh yang sangat banyak. Hanya dengan 300 orang. Padahal musuhnya semuanya ada 135.000 orang. Seorang pahlawan bangsa Israel yang tadinya takut diutus oleh Tuhan, tetapi kemudian dia mau menerima tugas dan tanggung jawab dari Tuhan untuk memimpin bangsa Israel mengalahkan bangsa Midian.
Gideon adalah seorang petani. Sebelumnya ia menjadi seorang penyelamat yang ditunjuk Tuhan. Gideon adalah anak Yoas. Ia berasal dari Bani Abiezer, kaum paling kecil di antara suku Manase dan paling muda di antara kaum keluarganya. Ternyata Tuhan tidak pernah memilih orang berdasarkan kepopuleran atau kehebatannya ataupun kepandaiannya, melainkan Tuhan menilai iman masing-masing orang. Setiap kita harus punya iman untuk punya peran penting dalam menyelesaikan sebuah masalah. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti daripada segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sesungguhnya kemenangan itu belum berada kepada Gideon, tetapi saat Gideon berjumpa dengan Allah dan diajarkan untuk memiliki iman yang luar biasa, maka Gideon bisa menjadi pahlawan yang luar biasa. Hanya dengan 300 orang bisa mengalahkan tentara Median yang jumlahnya 135.000. Wow, keren dan hebat. Hari ini kita akan belajar ada 3 hal yang penting yang Tuhan lakukan agar kita memiliki iman yang bertanggung jawab. Setiap minggu kita diajarkan untuk I will tanggung jawab. Ayo, ada yang sudah ingat? Masih ingat? Ayo. Mengetahui dan memahami tugas saya, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, menyelesaikan tugas tepat waktu, menepati janji, memperbaiki kesalahan dengan segera. Ku mau bertanggung jawab, selalu bertanggung jawab di dalam perkataan, di dalam perbuatan, di dalam segala perkara. Aku mau bertanggung jawab, bertanggung jawab. Setiap kita, adik-adik semuanya, harus memiliki iman yang bertanggung jawab seperti yang Tuhan berikan kepada Gideon. Ya, hari ini kita akan belajar apa sih iman apa yang dimiliki sehingga Gideon bisa melangkah dan bertanggung jawab. Yang pertama, iman kita akan dibentuk. Ya, dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Iman kita harus dibentuk. Ketika Gideon telah mengumpulkan orang sebanyak 32.000 tentara untuk bersiap-siap melawan tentara orang Midian yang berjumlah 135.000 tentara. Tetapi Tuhan berkata, Gideon, anak buahmu terlalu banyak. Aku tidak mau memberikan kemenangan kepada Israel atas orang Midian. Sebab nanti mereka berpikir, jangan-jangan ini karena kekuatan tanganku, bukan karena kekuatan tangan Allah. Setelah melalui serangkaian proses, akhirnya tersisa hanya 300 orang. Dan dengan 300 orang yang minum dengan telapak tangan, aku akan membebaskan kamu dan memberikan kemenangan kepadamu atas orang Midian.
Jadi ada proses pembentukan iman. Iman kita harus diproses untuk bisa menjadi pemenang yang luar biasa. Secara logika tidak mungkin tentara yang hanya 300 orang bisa mengalahkan 135.000. Tentu dipastikan siapa yang menjadi pemenangnya. Tetapi Gideon menyadari bahwa Tuhan sedang membentuk imannya demi kebaikan Israel dan dirinya agar mereka tidak sombong jika mereka menang, melainkan karena Tuhan yang memberikan kemenangan. Dari tidak mempunyai iman sampai mempunyai iman. Pertanyaannya, bagaimana dengan iman kita? Apakah ketika kita ada masalah kita menjadi takut? Apakah ketika ada masalah kita menjadi khawatir? Apakah ketika ada masalah kita berhenti untuk memiliki iman? Oh no, iman kita harus tetap dibentuk supaya kita menjadi pemenang yang luar biasa. Yang kedua, iman kita akan diajar. Ya, setiap kita akan diajar. Dikatakan pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu sebab telah kuserahkan itu kepada tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan, kemudian kau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama-sama dengan pura bujangnya itu sampai kepada penjagaan terdepan laskar itu di perkemahan. Jadi dikatakan iman kita akan diajar. Tuhan tidak hanya membentuk iman Gideon, namun Tuhan juga menguatkan. Tuhan juga mengajarkan. Supaya apa? Supaya Gideon menjadi berani. Bayangkan dia hanya memiliki tentara 300. Karena Tuhan berfirman hanya harus 300. Tetapi musuhnya 135.000. Diperlukan iman yang perlu diajar. Tuhan tahu bagaimana caranya mengajar untuk menguatkan Gideon. Yaitu melalui mimpi musuhnya. Ketika Gideon mendengar tentang mimpi orang itu dan artinya ia pun sujud menyembah kepada Allah. Kemudian ia kembali ke perkemahan Israel dan berkata, bersiap-siaplah Tuhan memberikan kemenangan kepada kita atas angkatan orang Midian. Dan disinilah Tuhan tahu bagaimana caranya mendidik Gideon untuk menguatkan imannya. Ya, supaya Gideon punya keberanian untuk menyerang musuhnya. Keren. Tuhan terkadang bisa menuntun kita ke tempat-tempat yang tidak mungkin. Tetapi Tuhan selalu mengizinkan supaya masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita itu untuk kita memiliki iman yang mau diajar. Supaya kuat iman kita dan kita mempunyai iman yang kuat, mau diajar dan kemudian kita bisa menjadi pemenang. Pemenang atas persoalan. Apakah hari ini ada persoalan? Mungkin ujian kita terlalu sulit. Mungkin ulangan-ulangan kita terlalu sulit. Tetapi marilah kita tetap dan terus berani mengambil keputusan untuk belajar. Karena memang kita harus melatih iman kita, percaya bahwa Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan memberikan keberhasilan. Seperti yang diberikan kepada Gideon, demikian juga kemenangan itu akan diberikan kepada kita yang setia dan mau diajar. Yang ketiga, iman kita setelah diajar, iman kita harus diuji. Ya, tidak ada semuanya ini memang harus lewat
ujian, semuanya ini memang harus dilatih. Sesudah itu dibaginya ke 300 orang itu dalam 3 pasukan ke tangan mereka semuanya. Diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah, aku akan lakukan seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam. Ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketika pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Menjelang tengah malam, pasukan Gideon mengambil langkah iman dengan menyerang musuhnya hanya dengan 300 orang. Imannya diuji, apakah setelah dibentuk, apakah setelah diajar, dan iman itu harus dibuktikan. Iman itu menjadi kuat dan murni melalui apa? Melalui diuji. Sama dengan kita, kalau kita mau naik kelas, kita harus melewati ujian. Kira-kira ada enggak ya yang tidak ada ujian langsung naik kelas? Atau tidak ada ulangan akhir semester dan tiba-tiba naik kelas? Oh no, tidak ada. Pasti semuanya melewati pintu ulangan. Ulangan itu apakah sukar? Ulangan itu akan menjadi sukar kalau kita tidak belajar. Tetapi ulangan-ulangan itu akan bisa kita kerjakan apabila kita mau bertanggung jawab untuk terus belajar. Mau diajar, mau dibentuk, mau diuji, harus. Karena kalau tidak ada ujian, pasti tidak ada kenaikan kelas apapun. Kalau tidak ada masalah, pasti tidak ada mujizat. Jadi jangan takut dengan masalah. Ketika ulangan-ulangan itu sulit dan membuat kita takut, mari kita berdoa, datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan keberanian, Tuhan akan memberikan iman untuk berani belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian kita mendapatkan nilai yang baik, kemudian kita bisa naik ke jenjang berikutnya. Harus seperti itu ya. Tidak ada yang malas ya, tidak ada orang yang ogah-ogahan ya. Karena memang seorang pelajar harus taat. Ya, harus berani dibentuk, harus berani dididik, harus berani diuji. Kalau tidak mau, aku nggak mau ujian, ya tidak naik. Maka dari itu ketika sekolah sudah mengatakan harus belajar karena ulangan akan segera datang, maka kita harus bersungguh-sungguh di dalam belajar. Malas apa kan? Yang penting kita bertanggung jawab mengerjakan seluruh tugas yang dipercayakan kepada kita. Saat mama dan papa mengatakan, ayo berhenti main HP-nya. Waktunya kita belajar, kita harus taat belajar. Enggak mah nanti mah aku tak main mah, ini sedang asik mah, ini lagi asiknya. No, sudah waktunya untuk belajar. Kita harus bisa memanage waktu. Kita harus tahu waktunya bermain, waktunya belajar, waktunya istirahat, waktunya bobo. Semuanya harus diatur karena semuanya itu akan mendatangkan kebaikan. Kalau kita disiplin, kalau mau kita taat, maka semuanya akan menjadi baik.
Setelah diuji, hasilnya bangsa ini akan menjadi bangsa yang teruji, bangsa yang ditakuti oleh musuh-musuhnya. Dan Gideon menjadi pribadi yang menang. Dari orang biasa, dari orang yang penuh ketakutan, dari orang yang minder, tiba-tiba Gideon benar-benar menjadi pahlawan atas Israel. Yang keempat adalah iman kita harus disyukuri. Siapa berani bersyukur? Jangan bersyukur saat banyak berkat, tetapi saat ada masalah pun kita harus tetap berani bersyukur. Sedang ketika 300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Serera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkannyalah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Aser dan dari segenap suku Manase lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara dan juga sampai ke Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara juga sampai ke Yordan. Dan orang Israel berhasil mengalahkan tentara orang Midian yang jumlahnya 135.000 orang. Bayangkan, dari 300 orang yang dipilih Allah bisa mengalahkan 135.000 orang karena Tuhan menyertai, karena Tuhan memberkati, karena Tuhan berpegang menaungi tentara Israel. Tuhan lakukan 4 proses kepada Gideon, dibentuk, dididik, diuji, kemudian disyukuri. Ada 4D supaya kita lebih ingat. Ini tidak berlaku hanya kepada Gideon, tetapi ini juga berlaku kepada kita, kepada adik-adik yang saat ini sedang belajar. Iman kita harus berani apa? Dibentuk. Iman kita harus berani dididik. Iman kita harus berani diuji. Dan kemudian iman kita harus diajarkan untuk disyukuri. Jika kita bisa melalui ini semua, maka kita akan selangkah lebih dewasa di dalam menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Setelah itu kita menjadi pemenang. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita lebih dari pemenang. Siapa yang mau? Siapa yang mau menjadi pemenang? Ayo. Siapa yang mau menjadi pemenang? Siapa yang mau menjadi pahlawan seperti Gideon? Harus imannya harus siap. Sekali lagi dikatakan dibentuk, diuji, disyukuri, ya. Dididik. Ada 4D yang harus kita kerjakan. Yang pertama apa? Dibentuk, dididik, diuji, dan disyukuri. Maka kita lahir menjadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Karena kau hebat, karena kau luar biasa. Ketika kita terus berselusur kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan sendiri yang akan memimpin hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.
Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu sudah dibagikan kepada seluruh anak-anak-Mu. Berkati tiap-tiap mereka. Mereka tidak hanya mendengar tetapi mereka menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa. Sekolahnya diberkati, kesehatannya diberkati, orang tuanya diberkati, masa depannya diberkati. Apa yang dia kerjakan semuanya dibuat berhasil dan beruntung. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari adik-adik sekalian, waktunya kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang ada di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas berkat kelimpahan yang Kau berikan pada kami sampai pada hari Tuhan. Tuhan, kiranya hari ini Tuhan, kami mau mempersembahkan yang terbaik Tuhan. Kiranya Kau memberkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Karena semua persembahan ini Tuhan hanya kami tujukan untuk memperluas kerajaan-Mu yang ada di surga dan yang ada di bumi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik bisa memberikannya melalui OVO, GoPay, link aja ShopeePay dengan scan QR CIMB, mobile banking BCA, atau transfer melalui BCA atas nama Willy Joseph Chandra 0150508023, atau transfer mata uang asing melalui OCBC NISPTBK cabang Ahmad Yani Sidoarjo AC 551810002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Dan kalau sudah ditransfer, beritanya sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Masih siap memuji Tuhan? Siap. Ya, Laskar Kristus pasti harus siap. Yuk kita nyanyikan karena kita semua bersaudara. Yuk kita menyanyikan, kita bersaudara ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Sekali lagi. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Haleluya, ada sukacita. Amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat tangan, kita akan berdoa, kita akan mengakhiri ibadah kita.
Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Ibadah ini memuliakan nama Tuhan, ibadah ini mengagungkan nama Tuhan. Jadikan anak-anak-Mu ini menjadi anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang diberkati, anak-anak yang takut kepada orang tuanya. Mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini yang luar biasa. Diberkati kesehatanmu, diberkati sekolahmu, diberkati masa depanmu, diberkati orang tuamu. Engkau naik tidak turun, menjadi kepala bukan ekor. Apa yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan Yesus membuat berhasil, Tuhan Yesus membuat beruntung. Terimalah berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.